Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, kita akan harus memahami bahwa kebenaran firman ini hanya bisa terbuka dengan gamblang dan luar biasa dengan menggunakan akar Ibrani yang benar. Di luar akar Ibrani yang benar, itu nanti akan menyimpang. Dan yang kita lihat pengajaran-pengajaran ini di luar akar Ibrani itu miskin, ya. Jadi kita harus tetap ingat, dan pola Ibrani ini kaya raya, luar biasa dahsyat. Karena itu dalam hidup saya tetap memilih akar pola Ibrani yang benar ini, luar biasa, ya. Kita akan masuk di dalam session yang ketiga ini, yaitu wisata ke Shamayim. Apakah saudara sudah siap? Silakan kalau mau respon, saudara bisa buka mic. Siap, Roy. Siap, haleluya. Siap, ya? Ya. Sudah tidak sabar, Pak Roy. Haleluya. Ya, saya akan dahului dengan ini dulu sehingga saudara betul-betul paham bahwa Shamayim itu sebuah realita. Ya, sebuah realita, kenyataan benar-benar nyata dan ada. Ya, bukan fiction. Jadi betul-betul sebuah realita yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dinikmati. Ya, dengan ajaib. Memang waktunya mungkin sekarang ini masih limited atau terbatas, tapi nanti kita akan menikmatinya unlimited, yaitu tidak terbatas, luar biasa. Ya, dan bukti-buktinya kita mempunyai yang namanya eyewitness, saksi-saksi mata. Adam, Moshe, Daniel, Yesaya, Yehezkiel, Yohanes, Kefa, Yakobus, ya banyak lagi. Daud, ya, itu mereka melihat aura, melihat suasana Shamayim. Dan kalau kita lihat dari apa yang mereka tuliskan, dan kita bisa melihat dari banyak sudut dan mempunyai kesatuan yang sama. Begitu pula time atau waktu yang mereka lihat atau tuliskan itu waktunya beda-beda. Yesaya dan Daniel itu mempunyai perbedaan waktu sekitar 100-200 tahun. Apalagi dengan Moshe itu lebih lama lagi. Ya. Jadi dengan waktu yang berbeda itu penglihatannya atau yang mereka rasakan, mereka lihat, mereka raba, mereka dapatkan informasi Shamayim itu sama. Saudara. Dari sini kita akan melihat bahwa nantinya kita akan melihat hal-hal yang sama. Ya, karena tidak berubah. Ya, karena tidak berubah. Ya, ini luar biasa. Jadi Shamayim itu bukan abstrak. Nggak terbentuk begitu, tidak. Itu karangannya si Satan. Kalau ngomong Shamayim itu abstrak dan tidak bisa deskripsikan. Itu tipu daya supaya manusia tidak memikirkan ke sana. Beda dengan apa yang dikatakan firman. Firman itu, Dafar Elohim itu jujur, apa adanya, dan dapat dipercaya. Ya, jadi ambillah langkah untuk tetap berada pada posisi yang memilih yang dapat dipercaya, yaitu Dafar Elohim. Nah, ini adalah petanya, ya. Jadi kita akan naik ke Shamayim, kita ada di bumi, dan kita akan naik ke atas. Jauh tapi dekat. Ya, haleluya. Kita akan mempergunakan satu pesawat yang sangat-sangat super canggih. Tetapi ingat, minggu lalu kita sudah melihat pintu, ya.
Nanti kita akan masuk juga melalui pintu ini. Dan ya, untuk masuk melalui pintu ini ada syaratnya, ya. Syaratnya harus dipenuhi, saudara. Kalau enggak, pintunya enggak terbuka. Ya, dan sekarang kita ada di ruang tunggu. Kita belum lunch, ya, kita belum naik, dan saudara harus punya yang namanya boarding pass. Ya, boarding pass kita harus betul-betul valid supaya kita bisa naik ke Shamayim melalui pintu itu, dan boarding pass kita adalah darah Yeshua HaMashiach. Ya, jangan pakai boarding pass yang lain karena akan ditolak, percuma. Ya, sia-sia. Jadi boarding pass kita adalah darah Yeshua HaMashiach, dan pesawat yang kita gunakan yaitu Davar Elohim dengan nomor seri, nomor kode penerbangan DE777 atau DE777. Ya, pesawatnya super canggih, luar biasa, dan mempunyai kokpit yang lengkap, memberikan navigasi-navigasi yang integrated satu dengan yang lainnya, sehingga tidak akan pernah tersesat, ya, tidak akan nyasar, tidak akan tersesat kalau kita melihat daripada kokpit Tanak dan Brit Gadasa ini yang pilot, ya, pilot kita yang diarahkan, di drive, ya, disetir oleh pilot kita yaitu Ruach Yahweh Elohim, RYE, Ruach Yahweh Elohim. Ya, inilah pilot kita yang sangat handal dan luar biasa. Saya hanya co-pilot saja, ya. Saya akan memberikan informasi-informasi yang saudara sedang duduk di tempat VIP saudara, ya. Haleluya. Nah, sekarang kita akan mulai. Sudah siap? Kita sudah tidak lagi di ruang tunggu. Saudara sudah cek boarding pass, saudara sudah valid, saudara mempunyai passport identity yang baru di dalam Yeshua HaMashiach, dan kita sama-sama katakan klik untuk menyatakan kita ready untuk naik ke Shamayim. Klik. Haleluya. Klik. Bapak Yahweh. Ya, siap. Kita akan naik dengan kecepatan yang luar biasa, kecepatan super cepat, yaitu kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Kita sudah sampai di Shamayim, di tempat di mana matahari, bulan, dan bintang, dan kita terus melaju. Sudah lihat, kita sudah melihat destiny kita, yaitu ada pintu di Shamayim, ya, dan pintunya terbuka untuk kita karena mereka sudah melihat bahwa boarding pass kita itu valid, ya, bukan abal-abal, ya, tapi boarding pass kita betul-betul valid. Haleluya. Dan kita diizinkan masuk karena ada tertulis, sesudah aku melihat hal-hal itu, maka lihatlah ada sebuah pintu yang terbuka di Shamayim. Ada sebuah, jadi cuma satu pintunya, tidak ada yang lain. Dan kita masuk, saudara, melalui pintu itu, dan kita melihat satu suasana yang lebih dalam daripada apa yang telah kita lihat sebelumnya. Kita akan lihat lebih detail, yaitu di dalam Wahyu 4 ayat 4. Silakan Henok untuk bisa mendeskripsikan. Silakan. Dan di sekeliling tata itu ada 24 tata, dan di atas tata-tata itu aku melihat 24 tua-tua sedang duduk dengan mengenakan jubah putih, dan mereka memakai mahkota emas di atas kepala mereka. Iya, terima kasih. Kita melihat, ya, saudara tengok saja lewat jendela, ya. Kita lihat, kita tidak boleh keluar karena waktunya belum tiba, ya. Jadi belum saatnya. Tapi nanti kita akan sampai di sini, ya, nggak lama lagi, beberapa tahun lagi. Tapi hari ini kita sudah bisa melihat melalui jendela kecil yang ada di VIP tempat saudara duduk, yaitu kita melihat ada 24 tahta di sekitar, di sekeliling daripada tahta Elohim. Minggu lalu kita sudah melihat tahta Elohim.
tahta Bapa Yahweh. Ya, dan hari ini kita dilihatkan bahwa di sekeliling tahta itu ada 24 tahta lagi. Tapi ingat bahwa 24 tahta ini tidak sebanding dengan tahta yang di tengah. Karena tahta yang di tengah itu adalah tahta Yahweh Elohim di dalam Yeshua HaMashiach. Sedangkan 24 tahta ini ternyata tidak kosong, akan tetapi ada 24 elders atau tua-tua. Ya, dan menggunakan jubah putih dan memakai mahkota emas di kepalanya. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa. Kita diperlihatkan hal ini. Nah, misteri 24 tua-tua dan yang duduk di 24 tahta ini baru muncul di Brit Kadasah. Baru dinyatakan di Brit Kadasah penglihatan ini atau deskripsi ini. Ya. Dan tidak tercantum di dalam Tanakh, Saudara. Ya, tidak tercantum di dalam Tanakh. Nah, pertanyaannya adalah siapakah mereka? Dan pertanyaan yang kedua adalah mengapa jumlah mereka adalah 24? Jadi pertanyaan pertama adalah siapakah tua-tua ini, 24 elders atau 24 tua-tua ini, dan mengapa jumlahnya 24? Saya beri kesempatan kalau ada yang mau mencoba untuk menjawab. Silakan buka mic. Saya mau coba jawab, Pak Roy. Silakan. 12 nabi dari Tanakh dan 12 rasul dari Brit Kadasah. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Pak Adi mencoba menjawab dengan mengatakan 12 nabi dari Tanakh dan 12 rasul dari Brit Kadasah. Ada lagi yang mau mencoba untuk menjawab? Silakan. Pak Yosef, jawaban saya mungkin 12 suku Israel dan 12 rasul, bukan? Ya, ini dapat input lagi, masukan dari Brother Henok. 12 suku Israel dan 12 rasul. Ada lagi yang mau mencoba? Saya. Silakan. Para nabi dan ada para nabi, ada Daniel juga, para raja kayak Daud, terus pokoknya para nabi-nabi yang sebelum yang ada di Tanakh. Para nabi-nabi yang ada di Tanakh. Oke. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Satu kali lagi, ada lagi yang mau mencoba untuk menjawab? 12 murid Yesus, 12 murid Yeshua. 12 murid Yeshua, terus 12 suku Israel. 12 suku Israel. Oke, ya, baik. Kita akan lihat jawabannya ada di mana. Karena di dalam Tanakh hal ini tidak ada, Saudara. Ya, di dalam Tanakh, ingat ya, Tanakh itu istilahnya perjanjian lama, tapi saya nggak suka dengan istilah itu. Jadi saya lebih suka pakai Tanakh. Tanakh itu Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan di sana tidak ada. Ya, nah, jawabannya ini kita bisa temukan di sini, Saudara. Kita coba tutup mic-nya semua ya, terlebih dahulu ya. Lihat semua. Ya, jawabannya ada di. Oke, saya coba ya. Ya, penjelasan ini semua ada di ini dia. Yerusalem yang baru. Yerusalem baru membuka kunci daripada pengertian 24 tua-tua, 24 elders yang duduk di 24 tahta. Di mana itu adanya?
kita akan baca ayatnya yaitu di dalam Wahyu pasal 21 ayat 10, 12 dan 14. Silakan Henok. Ia membawaku dalam roh ke atas gunung yang besar dan tinggi, dan menunjukkan kepadaku kota yang besar dan kudus itu, Yerusalem, yang turun dari Syamaim, dari Elohim, dan memiliki tembok yang besar dan tinggi dengan 12 pintu gerbang. Pada pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atas pintu-pintu itu telah tertulis nama-nama yang berasal dari kedua belah suku Israel. Dan tembok kota itu memiliki 12 fondasi. Padanya ada nama-nama ke-12 rasul anak domba. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat jawabannya ada di sini. Ayat-ayat ini menjelaskan ada di dalam Yerusalem yang baru itu 12 pintu gerbang. Ya. Dan kemudian fondasi daripada kota ini, ingat ya, ini kota ya, bukan taman, tapi kota ya, itu adalah memiliki atau mempunyai fondasinya itu ada 12 fondasi. Jadi 12 pintu gerbang dan 12 fondasi. 12 pintu gerbang ini berkaitan dengan 12 suku Israel. Dan 12 fondasinya itu adalah berkaitan dengan 12 rasul daripada Yeshua HaMashiach. Ingat jumlahnya yang diambil, bukan personnya. Dalam arti karena ada satu yang miss, yaitu Yehuda Iskariot. Tetapi itu diganti oleh Yeshua HaMashiach, dan Yeshua HaMashiach menggantinya. Siapa penggantinya Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot? Saulus. Matias. Matias, benar Matias. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul, ya, saat murid-murid membuang undi yang ditentukan saat itu adalah Matias. Tetapi secara personal Yeshua menemui satu orang, yaitu Rabi Saul. Jadi pilihannya, saya melihat apa yang dilakukan Yeshua, bukan yang dilakukan oleh manusia. Jadi Rabi Saul yang menggantikan ini semua, yang menggantikan daripada Yehuda Iskariot. Karena dia berkata, akulah rasul yang mempunyai jabatan rasul di dalam perhitungan ke-12 rasul anak domba itu, menggantikan Yehuda Iskariot, Yudas Iskariot. Ya, jadi saya lebih condong untuk melihat apa yang dipilih Yeshua ketimbang daripada apa yang diundikan manusia. Ya, itu saja. Nah, jadi kita bisa melihat 24 tua-tua ini ternyata dibagi menjadi dua bagian representasi. Yang pertama adalah untuk 12 suku Israel, dan yang kedua ya adalah untuk ke-12 rasul Yeshua HaMashiach. Ya, ini satu pola yang Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach lakukan. Kita akan melihat hal ini, ya, bagaimana ini bisa terjadi, ya, karena ada ayat ini yang diucapkan oleh Yeshua, yaitu di dalam Yohanes 10 ayat 14 dan 16. Coba silakan Henok bisa dibaca. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan aku dikenal oleh domba-dombaku. Dan aku mempunyai domba-domba yang lain yang bukan berasal dari kandang ini. Seharusnya lah aku memimpin mereka juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan menjadi satu kawanan, satu gembala. Iya, terima kasih. Saudara bisa melihat hal ini, ayat ini. Kalau saudara lihat ayat ini, ada
dua kumpulan domba. Yang pertama adalah domba yang ada di kandang yang Yeshua maksudkan, dan yang kumpulan yang kedua adalah domba-domba yang dari kandang yang lain, ya, yang bukan dari kandang yang ditunjuk oleh Yeshua. Tetapi Yeshua mengatakan dia akan menjadikannya satu kawanan, ya, dan satu gembala di bawah kepemimpinan Yeshua HaMashiach. Luar biasa. Apakah ini satu kebetulan? Tidak. Tetapi inilah cara yang Yeshua lakukan, yang Bapa Yahweh di dalam Yeshua lakukan, untuk bisa mengumpulkan anak-anak Elohim yang tercerai-berai dan dikumpulkan, ya, sehingga dipimpin oleh satu gembala, yaitu Yeshua HaMashiach. Nah, jadi domba yang ada di kandang ini dan domba yang ada berasal dari bukan kandang ini, itu merepresentasikan 50%, 50%. Ya, kalau kita kembali ke 24 tua-tua, maka 50%-nya adalah 12 dan 12. Jadi 12 dari suku Yisrael dan 12 dari Rasul Yeshua HaMashiach. Tapi ingat, Rasul Yeshua HaMashiach ini juga orang Israel, saudara. Orang Yahudi. Ya, nah, saya akan jelaskan melalui satu diagram, sehingga satu diagram, dan mungkin saudara akan bisa lebih paham. Ya, kita akan lihat. Kalau kita tahu bahwa Israel itu munculnya, ya, akarnya dari Abraham. Karena Abraham, setelah Abraham dia mempunyai anak yang satu-satunya, the only son. Saudara mungkin ngomong, loh, anaknya ya bagaimana dengan anaknya yang dari Hagar, atau anak yang dari Keturah? Saya pakai kalimat ini bukannya tidak beralasan. Karena saya pakai kalimat yang saya ucapkan ini bahwa the only son, satu-satunya anak Abraham, itu mempunyai dasar firman, yaitu apa yang dikatakan oleh Bapa Yahweh sendiri. Saat Bapa Yahweh mengatakan kepada Abraham, korbankan anakmu yang tunggal itu. Ya, jadi inilah anak yang diakui oleh Bapa Yahweh, yang sah, yang hidup di hadapan Bapa Yahweh, dan namanya adalah Ishak. Ishak mempunyai dua anak kembar. Kita sudah tahu ceritanya, yaitu Yakub dan Esau. Ya, Yakub namanya diganti oleh Bapa Yahweh menjadi Yisrael. Ya, dan inilah titik di mana suku-suku bangsa Yisrael itu bermunculan, yaitu 12 suku bangsa Yisrael. Di dalam perkembangannya ribuan tahun, ya, ini saya nggak ngomong secara detail, saya ngomong secara garis besar saja. Kalau detail mah nggak habis-habis, saudara. Ternyata di dalam perkembangan perjalanan Yisrael ini saat dilawat oleh Yeshua HaMashiach, yang adalah Bapa Yahweh itu sendiri, mereka menolak Yeshua. Masih ingat bahwa mereka mengucapkan satu kalimat yang berbahaya, yaitu mengutuki dirinya sendiri. Yang dikatakan, Pilatus mengatakan saat itu, eke homo, lihat laki-laki itu, eke homo. Ya kan, maksudnya dia lihat supaya orang Israel berbelas kasihan karena Yeshua sudah hancur-hancuran, di scourging. Itu namanya scourging, disesah. Ya, bahasa Inggrisnya luar biasa dengan menggunakan kata scourging. Itu mengerikan sekali. Saudara lihat itu seperti daging cincang begitu, saudara.
Tapi saat itu orang-orang Israel tidak berbelas kasihan. Dan dia menuntut supaya Yeshua dihukum mati. Dan satu kalimat yang keluar dari mulut orang Israel yaitu, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Ya, kita ingat itu. Jadi 12 suku Israel ini, ya, sebagian besar, saya bilang sebagian besar, menolak Yeshua. Ya, sebagian besar menolak Yeshua. Jadi kita harus paham. Nah, Yeshua saat ministry, dia juga membentuk satu tim yang jumlahnya 12, yaitu 12 rasul. Kenapa enggak 13? Kenapa enggak 15? Tidak, ini ada planningnya, saudara, yang berhubungan dengan Yerusalem yang baru, saudara. Ya. Nah, Yeshua membentuk 12 rasul ini enggak main-main, enggak asal comot, saudara. Tapi dia berpuasa, dia minta tuntunan ruah Yahweh Elohim. Siapa-siapa saja yang akan masuk menjadi tim 12 ini. Ya, paham ya di sini ya. Nah, 12 rasul inilah yang akan terus berkembang menjadi yang namanya mempelai Yeshua HaMashiach. Termasuk saudara dan saya. Termasuk saudara dan saya. Ya. Jadi paham di sini. 12 rasul ini adalah cikal bakalnya, dan kemudian ya, ini akan terus berkembang. Karena Yeshua juga pernah mengucapkan bahwa Yeshua tidak hanya berdoa untuk murid-murid atau rasul-rasul saat itu ada di dalam Yohanes 17. Yohanan 17. Tapi Yeshua mengatakan juga kepada mereka yang percaya kepada pemberitaan rasul-rasul ini. Berarti kalau kita percaya, maka kita akan masuk di dalam grup rasul-rasul ini. Dan grup inilah namanya Mesianik. Karena Yeshua adalah Mesias, Messiah, Mesianik. Ya, paham ya? Ini ada 12 rasul Mesianik. Dan kita adalah mempelai Yeshua HaMashiach. Dan kita masuk di dalam tim Mesianik ini. Nah, kalau sudah lihat, sejak Yeshua membentuk ini, sampai hari ini, itu lamanya hampir 2000 tahun, saudara. Ya, kalau saudara lihat cuman garisnya pendek, itu bukan berarti jangkanya pendek, tidak. Tapi kita sudah melihat hal ini tuh hampir 2000 tahun. Dan selama ini, 12 suku Israel ini vanish. Vanish itu apa ya bahasa Indonesia ya? Hilang. Ya, terima kasih. Seolah-olah itu hilang, saudara. Tidak kelihatan sampai pada tahun 1948, di mana Israel 1948 dan kemudian 1949 mereka secara sah berdiri lahir kembali. Saya bisa lihat. Jadi hari-hari ini kita ada dua line, yaitu yang dari Israel karena sudah ada sejak 1948. Yang kedua adalah para mempelai Yeshua HaMashiach, Mesianik. Nah, tidak lama lagi kita akan rapture 2026. Mempelai Yeshua HaMashiach rapture, dan masa daripada Israel ya secara fisik akan terus berjalan di muka bumi ini. Ya, paham ya di sini ya. Israel yang sekarang yang masih menolak Yeshua HaMashiach, karena sebagian besar menolak. Tapi bagi mereka yang menerima Yeshua akan mendapat yang namanya rapture juga bersama-sama dengan kita. Prinsipnya sama. Siapa yang percaya, beriman kepada Yeshua HaMashiach, ya, nurut, mau diatur, baptisan pembaharuan, rapture.
Jadi, saudara bisa melihat hal ini, Israel yang mesianik, ya. Kita ini goyim mesianik. Israel mesianik akan rapture. Goyim mesianik, rapture. Ya sama, nasibnya sama. Tetapi Israel yang menolak Yeshua, nah ini dia. Kan mereka masih mau menunggu supaya Mesiasnya datang. Dengan terbukti bahwa mereka ini sedang mempersiapkan pembangunan bait suci yang ketiga. Ya kan? Nah ini ya jelas pada saat rapture mereka tidak terangkat. Ya, tapi mereka akan masuk dikuasai dan dihancurkan oleh anti Hamasya selama 3,5 tahun. Sudah bisa lihat ini? Nah, karena hanya waktu daripada anti Hamasya ini 3,5 tahun, maka setelah selesai waktunya, Yeshua akan turun bersama-sama dengan mempelainya. Ya, turun untuk berperang menghancurkan 666, menghancurkan the beast dan orang-orang yang menerima tanda dan menyembah the beast. Nasib daripada the beast langsung divonis telak masuk lautan api. Ya. Jadi inilah penduduk pertama yang menempati lautan api. The beast sama beserta juga nabi palsu dan orang-orang yang yang masuk hanya the beast sama nabi palsu. Orang-orang itu nanti akan dibangkitkan lagi dalam masa White Throne Judgment. Ya, itu nanti. Nah, kalau saudara sudah bisa melihat ini, maka setelah Israel melampaui atau lewat daripada masa 666, Israel bertobat dan mengakui Mesias adalah Yeshua HaMashiach. Karena itu, fase berikutnya adalah kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun di bawah kepemimpinan Yeshua HaMashiach. Dan ingat, saat yang di rapture itu turun bersama Yeshua HaMashiach, maka kita pun juga akan memerintah bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach selama 1000 tahun. Disinilah terlihat ya 2 kawanan domba. Yang pertama diwakili oleh 12 rasul dan yang kedua diwakili oleh 12 suku Israel. Sudah bisa lihat ayat tadi sangat melengkapi dan berhubungan. Sehingga hal ini terus berlanjut sampai bumi ini dibinasakan dengan api dan Yerusalem yang baru turun dari Syamayim. Dan kita sudah lihat ayat-ayatnya di atas bahwa ada 12 pintu gerbang dari 12 suku Israel dan 12 fondasi daripada kota ini, yaitu 12 rasul Yeshua HaMashiach. Ya, saudara paham ya? Inilah rahasia 24 tua-tua yang ada di hadapan atau di sekeliling tahta daripada Bapa Yahweh, Bashem, Adon Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes dan Ruach HaKodes. Ya, jadi jelas sekali. Nah, selanjutnya dikatakan di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-5. Silakan Henok untuk bisa mulai membaca. Terima kasih. Dan dari tata itu keluar kilat dan guntur dan suara-suara dan 7 lampu api yang dinyalakan di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Elohim. Ya, sudah bisa lihat. Berikutnya, kita kan sedang naik pesawat kita, jangan pernah lupa Dafar Elohim dengan nomor penerbangan DE777. Berikutnya setelah saudara melihat 24 tahta dan 24 tua-tua,
Dengan pengertiannya, maka yang berikut yang kita lihat adalah 7 lampu api. Tidak lain, ini adalah menorah. Dan ditulis di situ adalah ketujuh roh Elohim. Ayat ini tidak menyatakan bahwa roh Elohim itu ada 7. Ya, tidak. Ini adalah manifestasi daripada Bapa Yahweh yang sempurna dengan adanya 7 manifestasi roh. Nah, ayat ini berhubungan dengan Yesaya 11 ayat yang kedua. Silakan Henok dibaca. Dan roh Yahweh akan tinggal padanya, roh hikmat dan roh pengertian, roh nasihat dan roh kekuatan, roh pengenalan dan roh takut akan Yahweh. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, roh Yahweh akan tinggal padanya. Tinggal pada siapa? Pertanyaan di sana. Tidak lain adalah dwelling atau tinggal di dalam tubuh Yeshua. Saudara bisa lihat, karena bayi yang dilahirkan oleh Miriam itu diberi nama Yeshua, tubuh fisiknya itu. Ya, dan roh Yahweh tinggal ada di dalam tubuh itu. Dan roh itu yang menghidupkan. Saudara bisa lihat, jadi Yahweh dan Yeshua itu nggak bisa dipisahkan, begitu loh. Ya, nah sedangkan pengertian daripada ketujuh roh Elohim ini adalah manifestasi yang jumlahnya sempurna, karena 7 adalah angka sempurna. Ya, roh Yahweh yang pertama, ingat ya, yang utama harus roh Yahweh. Kalau roh lain itu dari Satan, termasuk ayunan, Arab Yunani, ya, itu dari Satan. Jadi yang benar harus namanya benar, supaya arah alamatnya benar, saudara. Roh Yahweh. Ya. Kemudian yang tinggal di dalamnya. Ada lagi manifestasi apa? Yaitu roh hikmat. Kemudian yang ketiga, roh pengertian. Yang keempat, roh nasihat. Yang kelima adalah roh kekuatan. Yang keenam adalah roh pengenalan. Dan yang ketujuh, ditutup dengan satu roh, yaitu roh takut akan Yahweh. Ya, kalau sampai hari ini contohnya, ada orang udah dikasih tahu nama sang pencipta langit dan bumi itu bukan si A, ayunan, tapi Yahweh, dan dia menolak, berarti di dalam dia tidak ada roh takut akan Yahweh. Itu salah satu contohnya. Dan di dalam rohnya tidak ada roh pengenalan akan kebenaran. Sudah bisa lihat di sini. Dan manifestasi 7 roh ini, bukan 7 roh maksud saya, roh Yahweh yang memanifestasi di dalam 7 kekuatan ini, itu maksud saya, itu salah satunya adalah roh nasihat. Roh nasihat itu berarti dia memberitahu. Iya kan? Kalau dikasih nasihat kan dikasih tahu. Berarti roh ini berbicara, saudara. Bukan cuma memberikan pengertian hikmat secara tiba-tiba begitu saja, tidak. Tetapi roh Yahweh ini berbicara, speak. Dia berbicara. Kalau dia berbicara, kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 mengenai 2 dan 3, mengenai 7 kehilah. Selalu dikatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Ini dia. Ya, paham ya? Nah, saya akan membawa kepada saudara kepada satu pengalaman dimensi. Dan ini, kalau saudara kepingin mendapatkan kapasitas yang lebih besar, ya,
caranya harus diaktifkan dan dilatih. Kalau cuma didengar begini saja enak, saudara. Ya, memang enak mendengar kebenaran firman. Tapi kalau tidak dipraktekkan, tidak dilakukan, tidak ditumbuhkan, itu tidak akan mendapatkan atau menghasilkan benefit apa-apa dalam kehidupan saudara. Jadi harus dipraktekkan, saudara. Bukankah Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati? Betul. Betul kan? Iman tanpa perbuatan mati. Jadi saudara punya iman, saudara dengar, tapi nggak berbuat, mati. Jadi harus ada praktek. Kan tadi saya udah bilang di atas, bahwa Shamayim itu real. Sorga, Samayim sorga, punya Bapak Yahweh. Itu real, itu fakta. Itu bukan fiction atau halusinasi. Jadi kalau real ya harus dilatih, harus tahu, begitu. Nggak bisa cuma dengar, habis gitu nanti minggu depan. Nggak bisa. Harus betul-betul ada kenyataannya. Nah, salah satu basicnya saya udah ajarkan minggu lalu. Saudara tahu kira-kira orang ini ngapain, saudara? Silakan buka mic, saudara. Jawab ini pertanyaan saya. Ini orang lagi ngapain ini? Lagi nonton, Pak Roy. Lagi nonton. Terus? Iya, lagi masuk ke dunia alam, dunia maya. Dunia maya. Oke. Ada lagi yang mau mencoba? Terima kasih, Pak Adi. Ini orang lagi apa ini? Nggak ada yang tahu tentang... Lagi jalan kayaknya ya. Lagi jalan. Oke. Sambil dengerin apa tuh musik pakai kacamata hitam atau apa. Musik pakai kacamata hitam. Nggak tahu itu apa. Ya. Kalau pakai gitu kan bisa kesandung ceritanya. Itu bukan kacamata hitam itu. Ada lagi yang mau mencoba? Lagi main games. Lagi main games. fiction something. Saudara tahu teknologi ini namanya apa? Ya. Nah, ini Teknologi ini namanya apa? Google. Teknologi ini namanya apa? Yang Ini pernah tahu? yang seperti nyata, seperti menghadirkan Metaverse. metaverse. ya, Dunia nyata ke dalam mata kita dan di depan kita seakan-akan seperti nyata itu, Pak. Apa lupa saya namanya? Ya, ini namanya adalah virtual reality. oh, Reality ya. Realita dalam bentuk virtual. Nyata enggak? Kira-kira nyata atau abal-abal atau halusinasi? Tidak nyata, itu maya, Pak. Maya ya? Ya. Maya tetapi seperti nyata, Pak. Maya Ya, seperti benar. ini jadi gimana nih penjelasannya nih? Maya Jadi ya. jadi Karena gimana nih? nyata yang dihadirkan dalam bentuk virtual gitu. Oke, nyata tapi di bentuk virtual. Berarti nyata nih ya. Ini bukan halusinasi ya. Nyata. Nyata, Ya, karena nyata, itu tapi sesuatu tidak. nyata tapi dihadirkan dalam bentuk virtual. Oke, kalau gini, Baik. kalau nyata dengan menggunakan alat ini bisa pesan pizza nggak? Tidak. Dengan alat ini bisa. Bisa. Aplikasi. Bisa. Bisa. Berarti pizzanya bakal datang, bakal dimakan, betul kan? Bisa Nyata. dirasakan. Iya. Nyata kan? Iya. Nyata kan? Inilah yang namanya virtual reality. Dan ini dikembangkan nanti jadi meta. Ya, jadi pertamanya virtual reality. Fact or fiction ternyata bisa gabungan dan lebih banyak nyatanya. Saudara tahu nggak? Iya. Apa yang kita lihat di depan ini benar-benar sudah ada di tengah-tengah kita? Sudah, Pak Roy, Yes. sudah. Sudah. Betul. Sudah. Orang mendeteksi, nurse, dokter mendeteksi sakit
daripada pasiennya itu mereka scan dan mereka lihat dengan cara virtual reality. Bahkan kalau saudara perhatikan, untuk yang namanya memotong appendix, tahu ya appendix ya, usus buntu, ataupun menghancurkan gallbladder stone, apa itu namanya, batu empedu, itu nggak harus dioperasi besar, cuman dimasukin seperti selang kecil begitu, dan semua dikontrol dengan virtual reality. Ya, nggak harus major operation. Dulu sih ya, 10-20 tahun yang lalu, harus belah perutnya dan sebagainya, baru dibetulkan, dibuang penyakitnya. Sekarang tidak. Ya, canggih sekali. Bahkan ada yang lebih canggih, ini mungkin sudah ketinggalan zaman. Lebih canggih, ini sudah canggih nih. Ini sangat luar biasa. Jadi dokter itu bisa melakukan banyak hal dengan dia nggak langsung di hadapan pasiennya, tidak. Tetapi pasiennya itu bisa dikerjai, dokternya hanya memberikan instruksi, tangannya goyang-goyang begitu, terus kemudian pakai goggle gitu ya, kacamata seperti itu. Dan kemudian proses operasi bisa dilakukan. Dia bisa lihat ini retaknya di mana, titik-titik penyakitnya ada di mana, ketahuan semua, saudara. Dan ini real. Ini bukan halusinasi loh. Saya bisa lihat virtual reality. Ini real. Saya akan bawa saudara di dalam spiritual virtual reality. Minggu lalu kita sudah masuk di dalam fondasi dasarnya, tapi hari ini saya akan membawa saudara untuk bisa ke depannya, saudara bisa mempraktekkan dan saudara bisa mendapatkan berkat yang luar biasa. Mungkin saudara tanya, apakah ini magic? Saya bilang, ini adalah kebenaran firman dan berhubungan dengan supernatural. Akan tetapi, yang kita akan bahas ini ada fondasinya. Ingat ya, ada fondasinya. Harus ada fondasinya. Matius 5 ayat 8. Silakan Henok dibaca Inggris dan Indonesianya. Terima kasih. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Berbahagialah orang yang suci di dalam hati, karena mereka akan melihat Elohim. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat ayat ini? Apakah Yesua saat mengajar di atas bukit ini mengatakan seadanya atau seenaknya dalam hal ini? Tidak. Kata berbahagia itu dalam bahasa Inggrisnya itu bless. Diberkatilah orang yang bersih atau murni hatinya. Karena mereka akan melihat Elohim. Dengan hati yang murni, tidak ada prasangka, tidak ada kebencian, tidak ada maksud-maksud negatif, tidak ada maksud-maksud licik. Saat mereka melihat kebenaran firman, maka mereka dapat melihat Elohim. Bisa. Yesua sudah memberikan fondasinya. Padahal teknologinya, saat Yesua ngomong, belum ada yang namanya VR, virtual reality. Akan tetapi, Yesua sudah menanamkan spiritual virtual reality. Jadi fondasinya ada. Ibrani 10 ayat 5 dan 7. Minggu lalu saya sudah ajarkan. Kita baca sekali lagi ayatnya sebagai fondasi. Silakan Henok. Karena itu, ketika datang ke dunia ini, dia berkata, kurban dan persembahan sajian tidak engkau ingini, tetapi sebuah tubuh telah engkau sediakan bagiku. Lalu aku berkata, lihatlah, aku datang, dalam gulungan kitab telah tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Elohim. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat ayat ini? Saat kita merenungkan, saat kita membaca ayat-ayat firman Dafar Yahweh, Dafar Elohim Yahweh,
itu kita ketemu dengan sebuah realita, yaitu bahwa kita ketemu dengan Yeshua di dalam gulungan itu. Lihatlah, aku datang. Datang loh. Dalam gulungan kitab telah tertulis, sudah ditulis tentang siapa? Tentang Yeshua. Jadi saat kita melihat kebenaran firman, kita bisa bertemu dengan Yeshua secara nyata. Secara virtual reality. Itu dia. Ya, jadi dasarnya ada. Kemudian ingat, kita harus minta terlebih dahulu. Sekali lagi saya berikan ayat ini sebagai fondasi sebelum kita akan masuk lebih dalam. Yohanes 20:29. Silakan Enoch. Yeshua berkata kepadanya, "Hai Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau telah percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya." Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat apa yang dikatakan Yeshua. Berbahagialah atau diberkatilah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Ya. Berarti dengan belief kepada firman Dafar Elohim dengan cara yang benar, ingat ya, dengan cara yang benar, maka kita bisa melihat. Melihat siapa? Melihat Yeshua. Karena engkau telah melihat aku, engkau telah percaya, lebih baik diberkatilah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Berarti dengan percaya itu kita bisa sanggup melihat Yeshua. Ini ayat-ayat nggak pernah dieksplor sehingga banyak terjadi hanya konsep, oh Yeshua itu jauh sekali. Ada di Shamayim, jauh sekali. Tidak. Tidak jauh. Kerajaan Elohim itu ada di tengah-tengah kita. Ya. Nah, saya sangat menyarankan saudara untuk melihat fondasi basicnya, kembali dulu ke pengajaran session yang kedua, wisata ke Shamayim. Ya. Session yang kedua, ya saudara cari, ikutin dulu, itu ada fondasinya. Hari ini saya tidak kembali ke fondasinya, akan tetapi kita akan melakukan yang lebih advance atau lebih levelnya lebih tinggi dari apa yang kita lakukan minggu lalu. Dan saya harus memberikan warning. Bagi mereka yang melihat ini sekarang atau nanti, atau menemukan channel ini, ya, apa yang akan kita lakukan buat orang-orang yang belum percaya kepada Yeshua HaMashiach, belum percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, dan juga masih campur-campur, pakai nama Yahweh juga nama Arab dimasukin, pakai nama Yeshua juga nama Yunani dimasukin, ayunan dimasukin, ya. Saya peringatkan kepada saudara untuk tidak mencobanya. Ya, dan juga kalau saudara sudah baptisan pembaharuan tetapi saudara masih campur-campur, jangan pernah coba yang kita lakukan sekarang. Tapi bagi saudara dan saya yang sudah bergabung di tempat ini dan saudara tidak campur-campur, ya, nggak campur ayunan, Arab, Yunani, Allah dan Yesus. Jelas ya, kita hanya mengakui Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, tidak campur-campur. Dan juga kita tidak Natalan, ya, cungkok sinien atau hal yang demikian, Rabu Abu, telur Paskah dan sebagainya, kita tidak campur-campur. Ya. Hanya mereka yang tidak campur-campur dan saudara sudah dimeteraikan dengan baptisan pembaharuan, saudara boleh melakukan apa yang akan kita lakukan ini.
Karena apa? Kalau tidak, nanti saudara akan didakwa oleh setan. Begitu saudara didakwa oleh setan, saudara akan masuk di satu daerah yang namanya dosa sempurna. Saudara pelajari dulu pengajaran dosa sempurna. Ya, lihat pengajaran ini ada di channel ini, Pelayanan Menorah Yosef Roy, ya, supaya tidak masuk di dalam arena dosa sempurna. Ya, jadi jangan dicoba. Dan saudara yang mendengar hal ini, jangan mudah untuk mengucapkan hal yang negatif. Itu merupakan jalan tol saudara untuk masuk di dalam daerah dosa sempurna. Karena saudara menolak. Ya, dan hati-hati ya, kalau saudara belum percaya, lebih baik diam. Lebih baik diam itu lebih berharga dan bisa menyelamatkan mungkin masa depan saudara. Daripada saudara ngomong ini sesat, ini ada roh jahat dan sebagainya, dan akhirnya setan sendiri akan mendakwa saudara. Saya tidak bertanggung jawab hal itu. Itu adalah keputusan saudara sendiri. Jadi hati-hati di dalam mendengar pengajaran yang hari ini, karena saya akan membawa teman-teman mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach seperti yang telah kita lakukan minggu lalu, yaitu masuk di dalam virtual reality, di dalam alam roh dengan fondasi Dafar Elohim, fondasi kebenaran firman. Kita akan baca fondasi berikutnya, yaitu Yohanes, sebelum kita akan masuk di dalam hal itu. Yohanes 14 ayat 14 sampai 17. Silakan Eno. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku Yeshua akan melakukannya. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku, dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya. Karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat, apa yang kita lakukan ini akan berhubungan dengan roh kebenaran, yaitu Ruach Yahweh Elohim. Karena itu alamatnya harus jelas. Tidak boleh pakai nama yang salah. Nama yang benar adalah Yahweh. Di luar itu setan semua itu. Ya. Dan nama yang benar Mesias kita adalah Yeshua. Di luar itu satanik semua itu. Ya, jelas. Jadi kita akan masuk di lingkup Ruach Yahweh Elohim. Karena apa? Dikatakan, Yeshua sendiri mengatakan, kamu mengenalnya. Dan Ruach Yahweh Elohim tinggal bersama kamu dan berada di dalam kamu. Paham ya di sini? Jadi ini nggak main-main. Bagi saudara-saudara yang masih belum mau mengakui nama Yahweh, nama Yeshua, Ruach Yahweh Elohim, masih tetap berpegang pada Natalan, tetap berpegang pada Trinitas, jangan mencoba-cobanya. Karena saudara akan didakwa oleh setan. Dan saudara akan diseret di dalam alam roh untuk lebih keras lagi hati saudara untuk masuk di dalam ketidakpercayaan akan kebenaran Dafar Elohim. Ini saya serius nih. Ya, jadi kita harus hati-hati. Tetapi bagi saudara yang cinta kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, tidak campur-campur, sudah menerima baptisan pembaharuan, tidak lagi mengikuti pola-pola dunia ini akan menjadi berkat yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, karena apa yang saya sampaikan di sini bukan tidak ada dasarnya. Kalau nggak ada dasarnya, saudara bisa ngomong saya ini hanya halusinasi. Tidak. Tapi semua ada dasar firman-Nya. Ya. Jadi akan menjadi berkat untuk menumbuhkan. Ingat, hal ini bukan untuk sombong-sombongan. Kalau saudara sombong, jatuh, keluar rel.
Tidak boleh untuk sombong-sombongan. Ini hanya untuk supaya roh saudara kuat. Fondasi hidup saudara kuat. Dibangun dengan teguh di atas batu karang. Dan kita akan menyongsong Yeshua HaMashiach di dalam rapture. Mengatasi semua persoalan di bumi ini. Ya, oke. Pertama, kita akan doa terlebih dahulu. Ya, ayo kita doa. Saya ajak saudara untuk berdoa. Bapa Yahweh, di dalam nama Adon Yeshua HaMashiach, seperti apa yang telah engkau firmankan, apa yang engkau minta, apa yang engkau cari, dan apa yang engkau ketuk pintu, semuanya akan diberikan. Asal permintaan kami benar, yaitu kami meminta ruah Yahweh Elohim. Dan kami minta dalam nama Adon Yeshua HaMashiach, ruah Yahweh Elohim. Kami cari di dalam nama Adon Yeshua HaMashiach, ruah Yahweh Elohim. Dan kami ketok pintu itu di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dan engkau berjanji engkau membuka pintu itu dan engkau memberikan. Bapa Yahweh, kami minta. Dan kami percaya yang datang adalah rohmu sendiri, ruah Yahweh Elohim, bukan roh-roh yang lain. Pagari kami dengan pasukan malaikatmu, dengan pasukan kerubmu yang setia kepada Bapa Yahweh. Dan kami percaya ini akan menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa, spiritual journey yang luar biasa, dan akan membangun iman kami. Dan kami tidak lagi ditipu oleh roh-roh jahat, pengajaran-pengajaran palsu, pengertian-pengertian palsu dari si Satan. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih. Di dalam nama Adon Yeshua HaMashiach. Amen. Ya, haleluya. Kita sudah masuk di step pertama, yaitu kita minta. Kita sudah berdoa. Ya, berarti roh setan tidak boleh seliuran atau masuk, karena penjaga kita kuat. Yang berikutnya, fondasinya yang harus dibangun. Saudara lihat di dalam Yohanes 3 ayat 8. Silakan ini. Angin berhembus ke tempat yang ia kehendaki, dan engkau mendengar suaranya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Begitu juga halnya dengan setiap orang yang dilahirkan dari roh. Perhatikan ayat ini. Angin berhembus. Ya. Kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa melihat efek daripada angin. Saya bisa lihat angin berhembus ke tempat yang ia kehendaki. Ini Yeshua bicara bukan soal angin saja, tetapi Yeshua mau menggambarkan, menjelaskan pergerakan ruah Yahweh Elohim. Karena dia punya kehendak. Ya, perhatikan bahwa ia kehendaki. Jadi roh yang menghendaki. Dan kalau roh yang menghendaki, pasti positif. Kita pasti kuat untuk menghadapi hal-hal di dunia ini, dan kita akan dipersiapkan masuk rapture dengan luar biasa. Ya. Dan kalau saudara lihat Shavuot, Pentakosta, ya, 2000 tahun yang lalu, hampir 2000 tahun yang lalu, itu ada satu peristiwa yang berhubungan dengan angin. Silakan Henok untuk bisa baca Kisah Rasul 2 ayat 1 dan 2. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul bersama-sama di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Terima kasih. Saudara bisa lihat, saat mereka berkumpul ada angin kencang. Seringkali yang kita perhatikan itu api saja. Tetapi Yeshua menggambarkan roh Yahweh Elohim mempunyai manifestasi seperti angin. Ya, pahami di sini, bukan cuman api, ya, bukan cuman burung merpati, tetapi angin, saudara. Ya, dan angin ini, ya, menurut saudara sudah hilang atau tidak? Ada yang Tidak, Pak Roy. sudah hilang atau tidak? Hari ini masih ada nggak? Masih Pak Roy, masih tetap Ada, sama. masih ada. Masih ada ya. Saudara yang Ya. sendiri yang ngomong ya.
masih tetap ada, dan itu dikonfirmasi oleh Rabi Saul bahwa angin ruah Yahweh Elohim itu sampai hari ini masih ada. Yaitu ayatnya ada di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. Silakan Eno. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Iya, terima kasih. Saudara bisa melihat si pendurhaka itu siapa? Tidak lain adalah anti Hamasia yang akan berkuasa selama 3,5 tahun. 666. Saat itu muncul, maka sebelumnya penahan itu, angin itu, ruah Yahweh Elohim yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, itu akan terangkat. Baru hilang, saudara. Masa angin itu baru hilang. Saudara bisa lihat di sini, jadi sampai hari ini, sampai detik ini, angin ruah Yahweh Elohim ini masih terus berhembus. Saudara bisa lihat, masih terus berhembus. Dan kita akan masuk di dalam hal ini. Yohanes 20 ayat 22. Silakan Eno. Dan setelah mengatakan hal itu, dia, yaitu Yesus HaMasiah, meniupkan nafas kepada mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terima kasih. Saudara bisa lihat ayat ini. Yeshua saat ini sudah bangkit dari kematian. Dan Yeshua menghembusi murid-muridnya. Ya, dia bukan cuma berkata loh, tapi tidak. Yeshua menggunakan elemen, yaitu angin, dengan meniupkan nafas. Saudara bisa lihat ini persis seperti yang dilakukan Bapa Yahweh kepada Adam. Diberi nafas, ditiup. Saudara bisa lihat, dan sambil berkata, karena harus ada fondasinya, terimalah ruah Yahweh Elohim. Saudara bisa lihat, elemen yang dipakai adalah angin. Kalau saudara tahu, hal ini sangat dahsyat, luar biasa. Secara fisik kelihatannya biasa-biasa saja. Tetapi di dalam alam roh, spiritual realm, ini memberikan satu dampak yang luar biasa. Ibu Hadasa Fang-Fang itu dulu sering mendoakan saya. Karena saya ini orang Kristen tapi keseretan. Jadi didoakan. Ibu Hadasa Fang-Fang yang jauh lebih dekat dengan Bapak Yahweh. Sehingga dia pakai tangannya menumpangin bantal saya saat tidur. Bolak-balik tiap hari, tiap malam, saudara. Sampai kadang-kadang saya tidur, saya terasa kepala saya ditumpangin tangan. Ya. Dan itu ternyata membawa dampak yang luar biasa. Sehingga mata roh saya terbuka, pengertian-pengertian dari firman terbuka semua, itu anugerah yang luar biasa. Dengan menggunakan elemen tangan yang diletakkan. Ya. Dan kemudian saya juga mendengarkan kesaksiannya Ibu Trivena yang mengatakan bahwa ada pagar gaib di sekeliling dia, di rumah dia. Kalau saya bilang pagar supranatural. Karena kalau saya lihat mengenai kesaksian yang mengenai pintu itu, ya, di tempatnya Pak Adi itu ada sudah di Pak Adi yang mengadakan acara tanya jawab dan kesaksian Ibu Trivena yang beberapa waktu yang lalu mengenai pintu, ya, itu beliau mengatakan ada pagar gaib, pagar supranatural yang mengelilingi dia, dan dia mengatakan hal itu. Ya, kelihatannya cuman sebuah doa yang tidak kelihatan, tetapi di dalam alam roh itu bergerak. Ya, karena mempunyai fondasi firman.
Saya juga memperhatikan kesaksian daripada Pak Herwin dan Ibu Endang. Yang Pak Herwin baru terbuka mata rohnya saat mendapat pengajaran agama hybrid, langsung kepingin langsung cepat-cepat dibaptis pembaharuan. Mata rohnya terbuka. Saudara bisa lihat hari ini, itu hal yang supernatural, saudara. Bisa paham, bisa ngerti, dan ambil keputusan yang tepat dan cepat untuk terima baptisan pembaharuan. Kemudian dari istrinya Ibu Endang, yang saya dengar melakukan pengurapan mata, pengurapan kepala, telinga, hidung, lidah, kaki, dan sebagainya. Sehingga kedepannya mereka dituntun untuk bisa lebih dalam mengenal kebenaran firman. Kelihatannya cuma tangan yang diletakkan begitu saja, persis seperti yang dilakukan oleh Ibu Adasa Fang salah satunya. Tetapi itu memberikan dampak yang luar biasa. Ya, diucapkan permintaannya, ya, sehingga kedepannya terjadi terobosan-terobosan di dalam alam supernatural. Hari ini kita akan mempraktekkan hal itu, ya, sehingga kita akan mengaktifkan dan ini akan menjadi berkat buat kita semua. Saudara tahu di gambar sebelah kiri itu gambar apa, saudara? Menorah. Menorah. Menorah yang ini itu dilingkupi dengan kaca. Karena tahu saudara apa alasannya? Biar Biar ketahuan, tahu. Pak. Tahu alasannya kenapa? Kenapa Biar terawat, ya, Troy. Dicuri. Dibuat dari emas. Iya, Biar ini terawat. Biar terawat. bukan soal terawat, karena ini menorah asli yang ada di Yerusalem. Yang sedang untuk persiapan bait suci yang ketiga. Tetapi kalau saudara lihat, menorah ini dikonstruksi kembali, rekonstruksi kembali dengan pola yang benar oleh orang-orang Kohenim, Lewi. Memang ini terbuat dari emas yang sangat berat dan pembuatannya sangat detail. Kita tidak memikirkan menorah ini untuk anti Hamasyah, tidak. Tapi yang saya cermati adalah polanya itu sesuai dengan instruksi yang Bapak Yahweh berikan di dalam kitab Keluaran dan Imamat. Ya. Nah, tadi kan kita lagi belajar tentang menorah, yaitu Wahyu Fatsal yang ke-4 tadi, perjalanan kita, kan ada ketujuh api roh Yahweh Elohim, ya kan? Nah, kita akan masuk di VR, virtual reality, ya, virtual reality. Ya, kita akan, kan kita sudah memenuhi syarat semua. Kita ada daftar Elohim, kita ada darah Yeshua, kita sudah minta dengan benar, ya. Sekarang saya mau coba untuk saudara buka webcam saudara dan mic saudara. Ya, siapa saja yang mau silahkan. Saya mau tanya sama saudara, saat ini, ya saat ini, saudara terasa detak jantung saudara tidak? Ya, Pak Roy. Merasakan. Loh, ya saudara merasakan karena saudara tiba-tiba instruksi belum selesai, saudara taruh tangan di tang, ya ada, ya terasa pasti. Coba saudara tidak, coba saudara tidak taruh tangan saudara, posisinya begini, terasa nggak? Enggak. Tidak. Kalau terasa berarti saudara merasa deg-degan, betul kan? Kalau saudara lagi santai, saudara pasti tidak bisa merasakan. Baru bisa merasakan kalau saya katakan, coba saudara cari detaknya di mana nih? Detaknya kanan atau kiri nih? Kanan? Kiri ya? Dada kiri ya? Ya. Dada kiri ya?
Dan untuk merasakan ini, saudara harus konsentrasi. Betul kan? Kalau enggak konsentrasi, ya enggak terasa, saudara. Saudara harus fokus ke tangan saudara, kemudian tangan saudara diletakkan di dada, tunggu sebentar, dan saudara bisa merasakan. Jedup, 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 gitu kan? Karena saudara konsentrasi, mengalihkan konsentrasi saudara ke tangan, dan tangan saudara menerima signal dari jantung, dan kemudian tangan saudara mengirim signal ke otak saudara, dan kemudian saudara bisa melihat, yes, saya merasakan. Betul kan? Nah, sekarang coba saudara lepas tangan saudara. Kita latihan dulu sebelum masuk di realita VR. Kita latihan dulu, nggak apa-apa, karena kita sudah minta ruah Yahweh Elohim. Ini luar biasa, saudara, karena kita punya yang namanya tubuh roh. Lah ini kalau nggak diaktifkan, lah kapan lagi, saudara? Ya kan? Ini caranya harus pakai dafar Elohim. Ya, baik. Sekarang caranya begini, instruksinya pelan-pelan. Tadi kita ada ayat yang mengatakan bahwa Yeshua menghembusi murid-muridnya. Berarti yang dirasakan murid-murid adalah hembusan daripada Yeshua. Bisa jadi dua hal. Yang pertama, Yeshua pergi satu-satu. Dan kemudian dia mengembus. Ya. Yang kedua, Yeshua bisa langsung mengembusi semuanya di kelompok yang besar itu. Ada dua. Tapi inti yang terpenting adalah bukan Yeshua yang mengembusi. Yang terpenting adalah yang menerima. Yang menerima harus merasakan hembusan itu. Ya. Merasakan hembusan itu. Jadi, tadi dikatakan juga bahwa angin itu saudara sudah katakan tetap berputar-putar sampai hari ini. Karena belum ada rapture. Anti Hamasya sebentar lagi keluar, itu urusannya nanti. Tapi yang hari ini, detik ini, ya Juli 29, 2023 belum rapture. Berarti angin itu masih berputar. Berarti kita bisa merasakan. Amin. Perhatikan satu hal lagi. Yeshua menghembusi. Tidak dikatakan Yeshua mengipasi. Betul kan? Beda loh. Mengipasi ini bisa menghasilkan angin. Tapi beda dengan yang namanya hembusan. Bisa lihat? Sekarang kita latihan, kita tidak menghembuskan. Karena kita bukan Yeshua. Tapi ingat, angin itu tetap berputar. Jadi caranya kita akan tutup mata sebentar. Jangan tutup mata. Kita nanti sebentar lagi saya akan beri instruksi untuk tutup mata, untuk latihan dulu. Latihan apa? Latihan merasakan hembusan. Caranya bagaimana? Ingat, Bapak Yahweh saat mau menghidupkan Adam, bagian mana yang dihembusi? Hidung. Bukan telinga, bukan tangan, bukan dada, tapi hidung. Dihembusi. Jadi kita latihan. Saudara, tadi saya bilang, apakah saudara bisa merasakan detak jantung saudara? Saya bilang kalau biasa-biasa nggak bisa. Tapi kalau saudara konsentrasi, letakkan tangan di dada, bisa. Betul ya? Betul ya? Nah, jadi sekarang kita mau merasakan hembusan. Caranya bagaimana? Ingat, dengan cara yang dilakukan Bapak Yahweh kepada Adam. Yaitu dengan merasakan di hidung. Kalau saudara buka mata, saudara tidak akan terasa. Saudara coba tutup mata, saudara tarik nafas, tapi saudara harus bisa merasakan angin itu masuk melalui hidung saudara. Kemudian saudara keluarkan, tarik lagi, rasakan angin itu masuk melalui hidung.
Jangan memikirkan dada saudara mengembang karena memasukkan angin. Jangan. Ini instruksinya. Saudara tutup mata, tenangkan pikiran. Ya, saudara dalam posisi yang aman, karena tadi saya sudah berdoa untuk hanya malaikat-malaikat yang setia kepada Bapak Yahweh ada di tempat saudara dan saya. Kita aman. Kita tidak akan ditembusi dengan roh-roh jahat. Saudara, kita latihan. Coba saudara tarik nafas pelan-pelan saja. Rasakan angin itu masuk melalui hidung saudara. Kemudian lepas. Rasakan ada angin yang keluar dari hidung saudara. Kemudian tarik lagi. Rasakan angin itu masuk. Ya. Jadi yang harus saudara rasakan hanya melalui ujung hidung saja. Konsentrasikan pikiran saudara ada di ujung hidung saja. Ya, coba saudara buka mata sebentar. Siapa yang masih kesulitan? Boleh angkat tangan. Atau Seperti semua sudah meditasi ya, Pak? Loh, ini bukan meditasi. Saya tidak ngajari meditasi. Saya hanya mengajari merasakan angin masuk lewat hidung. Ini bukan meditasi loh. Tapi prosesnya nggak sama ya, nggak seperti nggak. Tidak. Oh, ya. Tidak. Kita nggak ngomong soal meditasi. Kita akan masuk. Saya sering melakukan meditasi hampir seperti itu. Ya, tapi merasakan angin hidung masuk hidung apa? Masuk ya. Oh ya, puji Bapak ya. Kalau sudah bisa merasakan ya nggak apa-apa. Akan tetapi ini nggak ada hubungannya dengan meditasi, ya. Dalam arti secara langsung, yang saya mau bawa saudara adalah soal virtual reality. Tadi kan kita sudah lihat virtual reality kan ya. Ya paham ya, virtual reality. Ini yang saya ingin bagikan kepada saudara. Begitu. Tapi virtual reality di sini itu juga berkenaan dengan perasaan mengenai angin yang masuk melalui hidung. Ya, karena Bapak Yahweh menghembusi Adam melalui hidungnya dan jadilah makhluk hidup. Kemudian Yeshua menghembusi murid-muridnya dengan berkata, terimalah ruah Yahweh Elohim. Berarti dia menghembusi dengan prinsip yang sama. Terimalah. Berarti saudara nanti menerima. Ya, jadi ini hanya untuk melatih dulu supaya konsentrasi saudara itu di ujung hidung sini. Untuk bisa merasakan angin itu masuk. Bisa merasakan? Kalau enggak nanti saudara pikirannya ke dada. Karena dada akan mengembang. Ya. Jadi yang pikiran ke dada minggirkan. Harus ke hidung. Ya, perasaan itu. Nah, nanti setelah ini kita akan masuk di virtual reality. Saudara tenangkan pikiran, jangan bingung dengan kanan kiri. Saya akan gabung dengan yang di Arizona. Mereka akan menyanyikan satu pujian pelan-pelan. Saudara ikutin perkataan saya satu persatu. Ini untuk mengaktifkan 7 dimensi roh Yahweh. Karena Yeshua mengatakan, terimalah roh Yahweh. Dan ini harus aktif. Jangan paham di sini. Yeshua mengatakan, terimalah roh Yahweh. Tapi nggak ngerti. Begitu. Terima bagaimana? Kita harus ada action untuk bisa mendapatkannya. Ini cara yang Yeshua ajarkan. Tapi seringkali hal ini tidak dipraktekkan. Begitu. Nah, kita masuk di dalam dunia praktek. Tapi di dalam ranah virtual reality. Spiritual virtual reality. Dan ini luar biasa, saudara. Ini sangat luar biasa. Ya, ingat, berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berarti bisa melihat. Amin. Bisa lihat kan? Minggu lalu saya berikan ayat di dalam Ibrani. Dia melihat yang tidak kelihatan. Moshe melihat dia yang tidak kelihatan. Kan ayatnya sudah ada.
Bagaimana caranya melihat dia yang tidak kelihatan? Tidak lain adalah pakai mata roh dengan menggunakan virtual reality. Kalau dunia ini saja mengajarkan virtual reality itu nyata, bisa dibuat operasi, bisa buat pesan pizza, bisa dibuat nantinya sebentar lagi ada yang namanya meta. Meta itu berarti saudara sama saya ketemu loh, ngobrol loh. Ya, di dalam seperti ruangan begitu saudara. Kalau sekarang ini kan 2 dimensi begini, flat. Kalau di meta nanti, itu semua pakai Google gitu, dan kemudian kita bisa jabatan tangan, dipasangin signal di sini, kita terasa. Saya terasa kalau disenggol sama Pak Herwin, saya terasa. Ditepuk gitu, saya terasa langsung. Bisa lihat, ini meta loh, ini bener loh ini. Padahal saya di Amerika, Pak Herwin ada di Bekasi, tapi Pak Herwin bisa touch tangan saya. Karena saya dipasangin alat, Pak Herwin ada alatnya, dan kemudian Pak Herwin mengaktifkan, bisa touch. Pak Herwin juga bisa menyentuh tangan daripada Pak Adi, ya, untuk memberikan attention, langsung bisa. Itu saja nyata, saudara. Apalagi fondasinya firman. Nah, ini yang tidak dieksplor, tidak dilihat, diperhatikan oleh pengajar-pengajar yang lain. Dan ini luar biasa, ya. Alam roh setan seenaknya sendiri ngobrak-ngabrik alam roh. Saudara bisa lihat, nah kita nggak bisa lihat mereka. Kan saya sudah ceritakan minggu lalu, saya pernah komplain sama Elohim, ini nggak fair ini, benar kan? Lah mereka bisa lihat kita nggak bisa lihat dia. Tapi Bapak Yahweh kasih tahu, kamu punya senjata yang bisa menghancurkan mereka dengan dahsyat. Kamu punya bom nuklirnya Shamayim untuk bikin mereka keteteran, roh-roh jahat itu. Saya bisa lihat, kita punya yang lebih daripada Bapak, daripada setan-setan itu, karena Bapak Yahweh memberikan dalam hidup kita. Amin. Ayo, kita akan mulai. Saya akan gabung dengan tim yang di sana. Jadi saudara, nanti saya berikan instruksi pelan-pelan. Saat saya katakan tutup mata, saudara tutup mata. Saat saya katakan saudara tarik nafas, saudara tarik nafas. Saat saya katakan saudara lihat tangan saudara, jangan buka mata, saudara lihat tangan. Nanti bubar VR-nya. Ya, saudara lihat di dalam virtual reality, saudara lihat tangan saudara dan saudara sentuh apa yang saya katakan. Dan saya akan melakukan satu kalimat, bukan melakukan, menyatakan atau membacakan firman, dan itu akan, kuasa itu akan masuk. Ya, akan transfer kuasa itu. Ya, karena kita mempunyai dasar firman Elohim. Ingat ya, kalau nggak ada dasar, saya nggak berani ngomong. Itu namanya saya perdukunan. Tapi karena ada dasar firman, saya harus nyatakan, dan ini akan menjadi berkat. Ya, ingat, ada dasar firman. Kalau nggak ada dasar firman, itu namanya halusinasi. Ya, paham ya? Baik, saya akan gabung dengan tim yang di Arizona, dan kita tunggu sebentar ya. Haleluya.
Ya, haleluya. Baik. Saya mau tes suara terlebih dahulu. Gimana Pak Adi? Bagus, Pak. Suara background musik terdengar nggak? Terdengar. Oke, haleluya. Musiknya kecil. Iya, musiknya kecil ya, nggak apa-apa. Agak dinaikin aja musiknya. Kita tenangkan dulu hati pikiran kita. Saudara bisa tutup mata. Kita tenangkan dulu. Saudara boleh dengan cara mengucapkan haleluya, haleluya, terpujilah Yahweh di dalam hati saudara. Di dalam hati saudara. Jangan kosong pikiran saudara, tetapi penuhi dengan kata-kata haleluya. Terpujilah Yahweh Elohim, terpujilah Yeshua HaMashiach. Katakan, aku mengasihimu. Terima kasih. Ucapkan syukur. Tenangkan hati saudara. Singkirkan semua permasalahan untuk sementara ini. Kita fokus waktu yang berharga ini. Silakan pujian bisa dinaikkan. Pelan-pelan. Haleluya. Tenangkan hati pikiran saudara. Tenangkan hati pikiran saudara. Tenangkan hati pikiran saudara. Tarik nafas pelan-pelan. Rasakan angin masuk melalui ujung hidung saudara. Lepaskan nafas. Saudara bisa tarik nafas lagi dengan perlahan-lahan. Rasakan angin itu masuk melalui ujung hidung saudara. Saudara bisa lepaskan udaranya. Tarik kembali. Terus lakukan hal yang sama. Haleluya, Yeshua. Terima kasih. Terus tarik nafas sehingga saudara bisa merasakan aliran angin itu masuk melalui hidung saudara. Berdasarkan firman Dafar Elohim tertulis, dan 7 lampu api dinyalakan di hadapan takhta itu, dan itulah ketujuh roh Elohim. Saudara melihat ada menorah bersinar di depan saudara. Saudara tetap tutup mata. Saudara atur nafas saudara, tetapi mata saudara melihat 7 lampu api menorah menyala di depan saudara. Firman Dafar Elohim mengatakan, itulah ketujuh roh Elohim, manifestasi daripada roh Elohim.
Saudara lihat pelan-pelan tangan saudara. Saudara tetap tutup mata. Saudara melihat di dalam virtual reality. Saudara lihat tangan saudara. Saudara ulurkan. Saudara sentuh menorah yang ada di depan saudara. Sentuh bagian kakinya. Sentuh seberapa yang saudara bisa sentuh. Kemudian rasakan saudara cengkeram tangan saudara. Saudara bisa menggerakkan tangan jasmani saudara dengan mata tertutup. Gerakan tangan saudara dengan mata tertutup untuk menyentuh menorah itu. Sentuh. Saudara pegang erat-erat. Saudara pegang erat-erat menorah itu. Dan beginilah firman Elohim. Dan roh Yahweh tinggal pada Yeshua. Roh Yahweh juga akan tinggal transfer di dalam hidupmu. Saudara tarik nafas pelan-pelan. Rasakan angin itu masuk melalui hidung saudara. Yeshua mengatakan dengan menghembusi, terimalah ruah Yahweh Elohim. Rasakan angin masuk melalui hidung saudara. Terima masuk di dalam dada saudara. Rasakan ruah Yahweh Elohim masuk melalui dimensi yang Yeshua katakan. Dafar Elohim juga berkata, roh hikmat dalam hal ini akan diberikan kepadamu. Saudara hanya menerima saja. Saudara hanya menerima. Saudara jangan berdoa apa-apa, tapi saudara hanya menerima. Ya, tarik nafas. Roh hikmat masuk di dalam hidupmu. Di dalam nama Adon Yeshua HaMashiach. Terus tangan saudara memegang menorah itu. Rasakan roh hikmat itu masuk. Rasakan roh hikmat itu masuk. Dafar Elohim yang berikutnya, roh pengertian itu dirilis, diberikan kepada saudara. Saudara tarik nafas. Rasakan angin masuk melalui lubang hidung saudara. Roh pengertian masuk dalam hidupmu. Katakan dalam hatimu, aku terima roh pengertian Yahweh Elohim. Katakan dalam hatimu, aku terima roh hikmat Yahweh Elohim. Terus saudara bernafas. Saat saudara menarik nafas, saudara merasakan udara itu, angin itu, elemen Bapa Yahweh ini masuk dalam hidung saudara, masuk dalam hidup saudara. Yang berikutnya, roh nasihat di dalam nama Adon Yeshua HaMashiach. Roh nasihat dirilis, diberikan. Terima, tarik nafas. Katakan, aku terima roh nasihat Yahweh Elohim. Aku terima roh hikmat Yahweh Elohim. Aku terima roh pengertian Yahweh Elohim. Aku terima roh nasihat Yahweh Elohim. Rasakan itu masuk dalam hidupmu. Tangan saudara jangan lepas dari menorah yang menyala-nyala. Jangan lepas. Seolah-olah saudara boleh menggerakkan tangan jasmani saudara. Pegang erat-erat. Pegang erat-erat. Terus
nyatakan yang berikut. Roh kekuatan Yahweh Elohim ini akan memberikan pertolongan kepada saudara di dalam kelemahan-kelemahan, di dalam problem-problem. Bapak Yahweh mau menguatkan hidup saudara menjadi pemenang-pemenang. Rilis. Saudara tarik nafas. Rasakan angin itu masuk dalam hidupmu. Dan katakan, aku terima roh kekuatan Yahweh Elohim. Aku terima roh kekuatan Yahweh Elohim. Yang berikutnya, roh pengenalan akan Yahweh Elohim. Di dalam nama Adon Yeshua HaMashiach, roh pengenalan Yahweh Elohim dirilis sekarang. Saudara tarik nafas, rasakan angin itu masuk. Katakan dalam hatimu, aku terima roh pengenalan Yahweh Elohim dalam hidupku. Dengan roh ini, maka saudara tidak gampang disesatkan, ditipu oleh pengajaran-pengajaran palsu. Dan yang ketujuh, roh takut akan Yahweh. Di dalam nama Adon Yeshua HaMashiach, roh takut akan Yahweh dirilis, dilepaskan. Saudara tangkap, saudara tarik nafas kuat-kuat, rasakan angin itu masuk melalui hidung saudara. Dan katakan, aku terima roh takut akan Yahweh Elohim. Apapun yang saudara kerjakan mulai sekarang, saudara punya takut akan Yahweh Elohim, mengutamakan Dia, mengasihi Yahweh Elohim. Seperti ada yang tertulis, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Ucapkan terima kasih kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Ucapkan terima kasih. Saudara boleh mengucapkan melalui mulut yang terbuka. Tetap tangan saudara pegang menorah. Tetap tangan saudara pegang menorah. Mata saudara tertutup. Tetap pegang menorah. Saudara bisa ucapkan, terima kasih Bapak Yahweh. Aku terima dimensi ruah Yahweh Elohim. Terima kasih. Terima kasih Abah Yahweh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yahweh. Saudara lepaskan pelan-pelan tangan saudara dari memegang menorah itu. Lepaskan. 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 Kita akan nyanyi sama-sama. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yeshua harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu. Saudara bisa melihat Elohim. Saudara lihat, ku pandang wajahmu. Kita pandang wajah Yeshua. Pegang tanganku. Saudara bisa angkat tangan. Dan saudara bisa melihat tangan Yeshua memegang tanganmu. Dan tidak dilepaskan. Erat-erat pegang. Saudara angkat tangan. Saudara ulurkan tangan. Tangan Yeshua sedang ada di depan saudara. Pegang tangannya. Sentuh tangannya. Pegang, rasakan. Rasakan. Touch. Kita naikkan terus.
Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari peganglah tanganku, jangan lepaskan Yesus harapan dalam hidupku. Ku pandang pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan Yesus harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan Yesus harapan. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan Yesus harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Letakkan tangan saudara di dada saudara, tanda saudara menerimanya. Di dalam nama Adon Yeshua Hamashiach. Amen. Silakan dibuka mata. Saudara bisa lakukan hal ini di dalam kesendirian saudara dengan Yeshua Hamashiach. Saat worship, saat waktu-waktu saudara dengan Yeshua, kapanpun Yeshua pernah mengatakan, bukan di gunung ini atau di gunung itu, orang akan menyembah Bapa Yahweh di dalam roh dan kebenaran. Saudara bisa lihat, akan ada waktunya, dan sekaranglah waktunya, karena angin itu masih berhembus. Saya harus menyelesaikan hal ini. Kita harus kembali ke pos masing-masing. Haleluya. Perjalanan kita akan kita lanjutkan minggu depan. Kita kembali ke pos masing-masing. Yang di tempat ini silakan duduk terlebih dahulu. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Ya, kita kembali, saudara. Sudah sampai di tempat masing-masing dengan transfer yang begitu luar biasa. Hari ini kita sudah mendekati 6.000 tahun, di mana penggenapan daripada rencana Yeshua Hamashiach yang akan datang. Dia akan men-rapture kita. Waktunya tidak lama lagi. Kita sudah masuk di dalam 3,5 tahun yang pertama. Dan kalau waktunya tidak dipersingkat, maka tidak ada yang selamat. Karena orang-orang pilihan, karena saudara dan saya telah dipilih, maka waktunya dipersingkat. Lihat di dalam pembahasan rahasia Daniel 12 ayat 11-12, rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Dan juga dalam pengajaran High Alert 2026, jangan remehkan, waktunya tidak lama lagi. Beberapa tahun lagi, sebelum tahun 2026 habis, awal 2026, atau akhir 2025, menurut pola ini akan terjadi pengangkatan.
Siapa yang belum masuk di dalam rencana keselamatan yang benar, masuklah dalam pintu yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach. Di dalam nama Yahweh akan ada keselamatan. Baptis pembaharuan, jangan menunda-nunda. Kemudian ikutin pola kebenaran firman yang benar, Brit Gadasa dan Tanak dan Brit Gadasa. Berjalanlah dengan Bapa Yahweh dalam Yeshua. Siapa yang membutuhkan baptisan, informasi baptisan pembaharuan, silakan kunjungi pelayananmenorah.com. Dan Maranatha, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.